Shalom shalom saudara yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat bertemu lagi dalam pelayanan One Way Ministry. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Oke, selamat malam ya, dan shalom, dan Tuhan memberkati. Dan yang terbaik ialah dari Tuhan sudah mengalir atas setiap kehidupan kita, anak-anaknya yang dikasihinya, yang selalu diberi anugerah, yang selalu diberi kesehatan, kekuatan, pembaharuan, pemulihan, dan hal-hal yang supranatural terjadi atas kita, mujizat-mujizatnya, dan semua yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat pilihannya, umat tebusannya. Luar biasa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai persekutuan pada malam hari ini bersama dengan Engkau. Kiranya firman-Mu terus akan bekerja menjadi rema-rema bagi tubuh kami, untuk menjadi bagian alat kemuliaan-Mu sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang saling bersatu, saling mendoakan, saling mengampuni, dan saling keterikatan satu dengan yang lainnya untuk saling melengkapi karena karunia kami yang berbeda. Terima kasih Tuhan, Kau telah satukan kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah denominasi gereja tidak membuat kita tercerai-berai, tetapi kita semakin solid, semakin bersatu untuk memuliakan Engkau sebagai kepala kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas pimpinan-Mu, dan kami yakin firman-Mu iya dan amin, tidak akan kembali dengan sia-sia. Kau akan bekerja sesuai apa yang Kau mau dalam setiap kehidupan kami sebagai anggota-anggota tubuh Kristus untuk kemuliaan-Mu. Dan kami yakin juga dan percaya dengan penuh sukacita bersyukur dalam tuntunan Roh Kudus, kami siap mendengar firman-Mu dan berakar, bertumbuh dan berbuah sesuai yang Engkau inginkan. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat malam hari ini kita akan belajar lagi saudara. Belajar lagi yaitu tentang Matius 18 ayat 11 ya. Yang di season sebelumnya sudah dibahas, tetapi ini membahasnya tentang yang lain. Ayatnya sama, yaitu anak manusia datang untuk menyelamatkan orang yang hilang ya. Menyelamatkan kita orang yang hilang. Jadi intinya begini saudara. Kemarin kita sudah membahas latar belakang ya. Siapa orang terhilang itu ya, itu belum dibahas. Tetapi yang dibahas kemarin adalah tentang pengorbanan Yesus ya, untuk menyelamatkan kita orang terhilang, supaya kita menghargai pengorbanan Yesus dan kita itu tidak boleh kudu. Kalau orang Jawa Timur bilangnya begitu ya, nggak boleh kurang ajar, nggak boleh apa ya istilahnya, gak ilok lah istilahnya ya. Masuk Gusti Allah dienggo dolanan, istilahnya begitu ya. Kita ini aduh terlalu lah, manusia itu kudune kenemenan istilahnya, parah istilahnya menurut saya ya. Sudah ditebus, sudah dimenangkan, apa-apa lek ndonga Gusti Allah sing ngasih jalan keluar ya loh, tetapi kita masih menyepelekan Gusti Allah. Lek butuh tok baru kita datang, lek kita dalam kesusahan baru kita datang. Tapi nek dagingnya lagi seneng wis lali sama Tuhan, itu ya repotnya itu. Manusia seperti itu saudara yang dikasih Tuhan ya. Makanya ayo sekarang kita kembali ke firman Tuhan, yaitu di dalam tuntunan dan kasihnya ya. Ayo kita belajar semakin cinta Tuhan Yesus ya. Saat ini Tuhan ingin mengajar kita pada malam hari ini, yaitu tentang anak manusia datang untuk menyelamatkan orang yang hilang. Lah, yang dimaksud dengan orang yang hilang itu siapa? Lah, ini saudara yang ingin dibahas pada saat ini, yaitu di Matius 18 ayat 11, seri kedua ya. Saya bisa katakan seri kedua ya. Jadi intinya begini saudara. Hilang, dikatakan hilang itu sebetulnya tidak hilang saudara. Hilang itu adalah tidak kelihatan pada saat kita mencari, dia tidak kelihatan di depan kita. Lah itu namanya hilang saudara.
ya hilang. Jadi meskipun di dalam satu rumah yang sama, tetapi kalau kita cari-cari tidak ketemu barang itu, ya itu disebut hilang, saudara. Nah, orang yang hilang di dalam Tuhan Yesus Kristus itu seperti itu. Jadi orang yang hilang itu adalah orang-orang yang tidak berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, yaitu berjalan melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Seberapa banyak firman Tuhan yang kita tahu itu harus kita lakukan. Seberapa banyak aturan-aturan di kepolisian itu harus kita lakukan kalau kita pakai berkendaraan bermotor, ya. Intinya begitu. Kadang kita nggak baca, ya meskipun kita nggak baca, tapi kalau melanggar dan itu nanti diterangkan sama Tuhan, loh saya kok nggak tahu itu, ya berhubung saya nggak tahu itu aturannya, ya berarti saya jangan ditilang dong Pak. Kan nggak bisa, saudara. Jadi intinya begitu, saudara. Banyak firman Tuhan, ya intinya kan firman Tuhan itu mengajarkan kasihlah sesamamu manusia yang kelihatan, itu berarti kamu membuktikan bahwa kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Intinya kan begitu, saudara. Nah, jadi intinya juga begitu. Kalau kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman, apapun kadang firman yang belum kita tahu pun, kalau kita nggak jalani firman itu, ya kita tetap dianggap melanggar, saudara, melanggar peraturan gitu loh, melanggar aturannya Tuhan, ya. Kenapa sih kok kita harus mengikuti? Ya itu tadi tanda orang yang hilang. Orang yang hilang di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak menjalankan firman Tuhan, ya. Jadi aturan yang Allah inginkan di dalam setiap jadi intinya kan gini, ya, kalau kita kerja di satu perusahaan, ya kan, kerja di satu perusahaan itu kan memiliki aturan, dan kita selalu melanggarnya, itu akhirnya kita dipecat, akhirnya kita dikeluarkan dari perusahaan itu, kita hilang dari perusahaan itu. Nah, sama di dalam Tuhan juga begitu. Kalau kita itu menjalani aturan-aturan bapak pendusta terus dalam kehidupan kita, ya otomatis kita orang berdosa. Orang berdosa kan belum diselamatkan, ya kan. Orang yang berdosa adalah orang yang tidak diselamatkan, karena dia berdosa terus. Tetapi kalau dia minta ampun, dosanya diampuni dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, nah itulah dia diampuni dan diselamatkan. Barang siapa mengaku dengan mulut diselamatkan, percaya dalam hati dibenarkan, ya. Percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dibenarkan, mengaku dengan mulut diselamatkan. Nah, jadi harus ada pengikraran. Jadi kalau bangsa Indonesia dulu kepingin merdeka, ya harus diikrarkan, harus diumumkan gitu loh, saudara. Ini loh diumumkan bahwa bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus jam 10 lebih berapa begitu, ya. Lah di Pegangsaan Timur. Nah, intinya begitu, sama di dalam Tuhan juga begitu. Karena apa yang keluar dari mulut itu bersumber dari hati. Supaya iblis itu tahu, supaya iblis itu gentar akan kebenaran Allah yang sudah ada di dalam kehidupan kita gitu, ya. Dan supaya orang juga tahu bahwa kita itu memang anak-anak Tuhan tuh kelakuannya seperti itu. Kadang kan kita takut, ya, menjadi saksi. Kadang kita juga takut menjadi saksi Tuhan. Kenapa? Menjadi saksi itu, kalau nggak mau menjadi saksi, yaitu dengan sukacita memberitakan firman Tuhan, itu orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Maksudnya dipenuhi Roh Kudus itu orang yang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu adalah Roh Kudus, saudara. Jadi tidak ada seorang pun dapat berkata bahwa Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi intinya kalau kita sudah percaya Yesus itu adalah Tuhan, bisa ngomong di mulut, ya berarti Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Nah, itulah kita memiliki tanggung jawab bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan, yaitu menjadi saksi Kristus, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, berkasut rela memberitakan Injil sukacita kebenaran Tuhan, dan berketopong keselamatan, dan
menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang hilang adalah orang-orang yang sudah mengaku Yesus, ya toh, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Itu sama dengan antikris, saudara. Percaya Yesus tetapi tidak melakukan firman. Dia melakukan yang diajarkan bapa pendusta, ya ini ilah zaman dunia ini, saudara. Ya, hawa nafsu, cari mamon, cari uang tapi untuk keserakahan, untuk kepuasan diri sendiri dengan cara yang tidak benar dan sebagainya itu. Ya, perbuatan-perbuatan daging hawa nafsu yang tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu ada di Galatia 5 ya, nanti dicari sendiri. Itu intinya kedagingan, saudara, hawa nafsu istilahnya. Nah, itu yang membuat kita berdosa dan hilang kemuliaan Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang apa? Kalau pohon tidak berbuah, dia akan dipotong. Ya, dipotong, dibuang ke lautan api. Nah, itu gambaran kalau kita itu sudah ikut Tuhan Yesus tidak bisa berbuah dan bermanfaat bagi sesama manusia. Tuhan katakan ya, firman-Nya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia, saya nggak peduli perbedaannya apa, itu mau golongan, mau agama atau apa. Yang penting Tuhan katakan sesama manusia itu kasihi seperti dirimu sendiri. Itu bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, dengan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, itu supaya kita tidak menjadi orang-orang terhilang. Orang terhilang itu kan seperti itu tadi, ada di dalam rumah, tetapi dia dicari tidak ada. Nah, itu sama, orang-orang kita percaya Tuhan Yesus tapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, itu orang terhilang, sama aja, orang terhilang itu dicari gak ketemu-temu sama Tuhan. Dia anakku mau loh kok dadi nglakoni perbuatannya setan ya. Hawa nafsu tok ya istilahnya ya, kok perbuatan yang tidak menyenangkan Allah ya gitu loh. Kalau kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, dibayar dengan darah yang mahal loh, kita ini ditebus dengan darah yang mahal, kita ini sudah menjadi milik Allah. Jadi kalau orang-orang yang sudah mengenal, percaya dan milik Allah, harusnya kita ini ya manut sama yang memiliki toh, saudara. Contoh, saudara kerja di satu perusahaan, ndak manut sama aturan perusahaan, wah ya wis gak suwe, saudara. Gak lama wis pasti wis gak nurut peraturan perusahaan, mesti dipecat. Makanya kalau Tuhan ajarkan itu apa sih? Dengan cinta, ya, dengan belas kasihan, ya. Tuhan itu mengasihi kita umat ciptaannya dengan cinta, dengan tidak terpaksa, melakukannya dengan tulus ikhlas. Kalau yang kemarin kan betunduk, orang yang lahir dari Allah gitu ya. Orang yang lahir dari Allah itu firman-firman sebelumnya. Ya, petunduk, muncul orang yang lahir dari Allah gitu. Ya. Kalau kita ini ciptaan Allah, harusnya karakter-karakter ilahi itu nurun kepada kita ciptaannya. Kan kita dibentuk serupa segambar dengan Allah, saudara. Nah, kalau sudah segambar dan serupa sebentuk dengan Allah, tapi perbuatan karakter kita seperti bapak pendusta kan ya gimana ya itu ya. Kok gennya gak sesuai dengan kok gak sesuai dengan ajaran Kristus ya, gitu loh. Ayo jangan jadi orang-orang yang terhilang. Kembali come back to Jesus Christ ya, sang juru selamat kita ya. Ayo kembali eman saudara ya, karena perbuatan daging kita nanti roh kita yang dihukum selamanya loh. Nggak ada waktu loh, nggak ada jeda loh. Di dunia kan kamu dihukum seumur hidup gitu ya, terus nanti dapat grasi, dapat potongan gitu ya. Nanti kalau sudah hidup di dalam kekekalan itu nggak ada loh, saudara ya. Hidup di dalam surga atau neraka tinggal pilih sesuai perbuatan kita. Kita nanti dihakimi sesuai perbuatan kita, dibukakan kitab kita masing-masing sesuai kepercayaan kita masing-masing, dibukakan. Terus ada lagi satu kitab kehidupan, yaitu tentang perbuatan kita, dicocokkan dengan ajaran-ajaran Alkitab. Kitab-kitab mereka masing-masing dicocokkan dengan ajarannya. Itu nanti Tuhan sendiri
yang mengerti manusia selamat atau tidak itu sebetulnya hanya Tuhan. Nah, kenapa saya bisa yakin bahwa kalau kita di dalam Tuhan Yesus dan menjalankan firman-Nya selamat, ya karena memang firman-Nya mengatakan demikian. Suratnya, isi hatinya Tuhan kan sudah ditulis di dalam kitab Injil itu, saudara. Jadi kan ya kita percaya bahwa itu Allah yang menulis, mengilhami para nabi-nabi, para rasul-rasul, para nabi-nabi untuk menulis kitab-kitab suci itu untuk kita percayai gitu ya. Lah kalau orang tanya, "Lho kowe iki iso ngomong tentang surga neraka, apa ono surga neraka?" Lah, kalau kepingin tahu saudara ya kita harus meninggal dulu memang saudara. Kalau kita meninggal nanti baru tahu ada surga atau neraka. Lah, kalau sementara ini kita kan memang belum pernah meninggal, jadi kita belum tahu surga neraka. Tetapi karena iman, karena percaya, karena iman itu anugerah pemberian dari Allah, sehingga kita bisa mempercayai bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan karena ada yang menciptakan. Nah, itu namanya siapa ya? Namanya Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian macam-macam sampai pada hari ke-6 menciptakan manusia dan hari ke-7 istirahat. Ya, makanya kalau hari ke-7 sebetulnya kalau hari ke-7 itu Sabat, kalau di dalam Alkitab itu hari Sabtu bukan hari Minggu. Tapi kalau di dunia ini hari Sabatnya diganti hari Minggu. Padahal hari Sabat itu Sabtu kan artinya sehari Sabtu. Tapi dibuat hari Minggu kebaktiannya di dunia ini karena hari Minggu libur jadi buat kebaktian. Nah, tapi ya saya rasa semuanya itu Tuhan mengertilah apa yang kita lakukan di dunia ini. Yang penting kata Tuhan, dengan sukacita merenungkan firman-Ku siang dan malam, ya toh, dan bertindak hati-hati sesuai yang Kufirmankan, supaya apa yang dikerjakan dapat berhasil dan beruntung. Nah, begitu saudara. Itu maksud Tuhan, jangan dilupakan setiap hari itu apapun harus menggunakan firman Tuhan. Ya, supaya kita tidak menjadi orang-orang terhilang. Begitu kita lepas dari kuasa firman Tuhan, kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Bapak pendusta, yaitu keadaan zaman ini, saudara. Kalau di dunia ini kan orang mesti ngejar kekayaan sama kepintaran, saudara. Itu sudah diajarkan tradisi semenjak kita lahir gitu loh. Tetapi kita tidak diajarkan tentang kebenaran. Allah itu adalah yang utama. Sebetulnya Allah itu yang utama. Sebetulnya kepintaran sama kekayaan itu akan mengikuti kita kalau kita itu di dalam Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu nanti kepintaran dan kekayaan mengikuti kita. Itu. Tapi keliru saudara, yang dioyak dunia sama kepintaran. Lah, Allah sama Tuhan Yesusnya itu ditinggalkan, lek butuh tok dicari. Padahal yang kita kejar di dunia kekayaan dan kepintaran itu pada saat meninggal kita nggak ditanyakan. Sama Tuhan Yesus tidak ditanyakan, yang ditanyakan perbuatanmu. Bisa bermanfaat bagi sesama, mengasihi sesama, enggak. Bisa menghasilkan buah ndak bagi sesama, gitu saudara. Jadi hati-hati, jangan jadi orang yang terhilang ya. Ayo kembali kepada Tuhan, hargai Tuhanmu, dan karena Dia adalah juru selamatmu, Dia yang menuntun kamu dan memelihara kamu hidup di dunia ini dan di surga nanti ya. Oke, demikian aja dulu firman Tuhan. Sampai ketemu pada session-session berikutnya ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kuasa firman-Mu yang sungguh mulia ini sudah Engkau ajarkan kepada kami. Biarlah kami tetap menjadi orang-orang, menjadi pelaku firman sesuai firman-firman Tuhan sebelumnya, yaitu orang-orang yang sudah lepas dari kutuk kemiskinan, orang-orang yang sudah lepas dari kutuk sakit penyakit, orang-orang yang lepas dari kutuk penderitaan hawa nafsu daging, orang-orang yang sudah lepas dari kutuk dosa perbuatan dosa kami ya, orang-orang yang selalu memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Itulah ciri orang-orang yang tidak terhilang di hadapan Allah dan selalu
penuh dengan kebenaran Tuhan, bersukacita dan selalu mengalami damai sejahtera di dalam tuntunan Roh Kudus setiap saat dalam hidupnya. Kami yakin firman-Mu bekerja saat ini ya Tuhan. Kami yakin orang yang belum mengenal Engkau menjadi mengenal Engkau dan bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Orang yang sudah mengenal Engkau tapi tidak melakukan firman-Mu mulai saat ini sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang terhilang juga ya. Karena Tuhan katakan jikalau engkau tidak panas, tidak dingin, engkau suam-suam kuku sama saja dimuntahkan sama Tuhan, tidak diterima. Jadi orang yang belum mengenal Tuhan juga tidak diselamatkan. Orang yang sudah mengenal Tuhan tetapi tidak melakukan firman juga tidak diselamatkan. Orang yang diselamatkan Tuhan, yang masuk kerajaan surga adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan melakukan firman-Nya, yaitu aturan-aturan kebenaran yang Tuhan ajarkan untuk kita lakukan bermanfaat bagi sesama dan melayani sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itu bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa, kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, kami yakin dan percaya yang tak sempat kami pikir renungkan rancangan atas setiap kehidupan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami semua pendengar firman-Mu, hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi juga Tuhan, dan pelayan-pelayan-Mu yang ada di muka bumi juga Tuhan, sarana YouTube dan media-media yang lain, juga orang-orang yang meng-share firman ini. Bagi orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya kami mulai hari ini sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan limpah rahmat kasih anugerah, dengan tingkap langit surgawi yang sudah Engkau bukakan untuk kami. Terima dengan penuh sukacita dan bersyukur dan tekun berkuat dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya, amin. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, amin. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom saudara, terima kasih. Sampai ketemu lagi di dalam sesi-sesi firman berikutnya. Kalau kurang paham, direwen lagi, berdoa, nanti Roh Kudus pasti tuntun, bisa mengerti firman ini ya. Kemudian kalau kurang paham lagi, nggak apa-apa, kita sharing sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, semuanya itu sama di hadapan Tuhan. Kita adalah anggota tubuh Kristus yang memiliki karunia yang berbeda, yang saling mendoakan, saling mengampuni, saling bertobat ya, saling berjalan dalam kebenaran firman untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya. Amin.